Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jumpa kembali para pecinta ilmu sekalian, khususnya ilmu nahu di Aisari Channel. Kita sudah berada di pertemuan ke-67. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Temanya adalah tentang hal. Bagaimana penjelasan dan contoh-contohnya? Mari kita mulai sama-sama pembahasan tentang hal. Nah, jadi secara bahasa hal itu diartikan keadaan. Jadi hal itu diartikan keadaan. Kalau secara istilah dalam pelajaran ilmu nahwu, hal itu adalah kata yang menerangkan bagaimana keadaan pelaku maupun objek ketika berlangsungnya suatu perbuatan. Nah, hal ini hukumnya mansub. Nah, hal juga biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sisipan sebagai, sambil, atau dalam keadaan. Nah, untuk materi kali ini kalian direkomendasikan untuk tahu terjemah setiap contoh maupun soal atau teks berbahasa Arab agar nanti lebih mudah menemukan kondisi hal ini ya, atau struktur hal ini. Jadi ketika kalian mendapati satu kalimat atau satu paragraf, ada baiknya kalian sudah mengetahui secara umum terjemah dari kosakata yang ada pada teks maupun paragraf tersebut agar nanti lebih mudah menemukan hal ini. Nah, jadi hal adalah kata yang menerangkan bagaimana keadaan pelaku maupun objek ketika berlangsungnya suatu perbuatan, hukumnya mansub ya. Jadi nanti kalau diterjemahkan sisipannya adalah sebagai, sambil, atau dalam keadaan. Apabila ada sisipan sebagai, sambil, dalam keadaan ini berarti kondisinya biasanya adalah sebagai hal. Ada baiknya kalian juga menghafal pengertian dari hal ini agar nanti lebih mudah ketika menemukan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan hal. Nah, untuk contoh dari dalam bahasa Indonesia kita punya beberapa contoh di sini untuk menambah pemahaman kalian tentang hal ya. Jadi bila ada sisipan sambil, sebagai, atau dalam keadaan itu berarti adalah hal ketika dalam struktur bahasa Arab. Misalnya di sini saya sarapan sambil menonton televisi. Jadi sini subjeknya atau pelakunya adalah saya, perbuatannya adalah sarapan. Nah, sarapannya ini dibarengi dengan keadaan menonton televisi atau diiringi oleh perbuatan menonton televisi. Jadi menonton televisi di sini karena ada sisipan sambil berarti menunjukkan keadaan atau hal. Salman berada di depan sebagai ketua. Ini juga ada sisipan sebagai, berarti sebagai ketua di sini kondisinya ketika dalam ilmu nahwu adalah hal ya. Perbuatannya dia berada di depan ini sebagai perbuatan atau perilakunya, kemudian diiringi sebagai statusnya ketua, maka ini adalah hal atau keadaan si Salman tersebut ketika berada di depan. Berarti keadaannya adalah sebagai ketua. Kami menjenguk teman yang sedang dalam keadaan sakit. Sini perbuatan subjek dari kami adalah menjenguk temannya. Kemudian kondisi yang lain atau keadaan yang lain, temannya sakit. Berarti perbuatan menjenguk teman di sini objeknya berada dalam keadaan sakit. Di sini menjadi halnya adalah dalam keadaan sakit karena sisipan dalam keadaan ini menunjukkan hal ya. Hal siapa? Hal dari temannya. Berarti ini adalah objeknya, bukan dari kaminya. Kemudian pemuda itu berlari sambil memegang topi. Perbuatannya berlari sambil diiringi memegang topi. Berarti sambil memegang topi ini adalah keadaannya atau hal dari pemuda tersebut ketika berlari. Jadi sambil memegang topi di sini kalau dalam istilah ilmu nahwu menjadi halnya, keadaannya.
Penceramah itu menyampaikan tausiah berdiri. Nah, meskipun tidak ada sisipan sambil sebagai atau dalam keadaan, kadangkala kalimat itu juga bisa langsung menjadi halnya, karena walaupun tanpa sisipan tersebut juga sudah bisa dimaknai sebagai hal. Coba kita perhatikan contoh ini. Penceramah itu menyampaikan tausiah berdiri. Nah, antara kalimat ini sebenarnya sudah bisa kita maknai sisipannya sambil atau dalam keadaan, meskipun tanpa ada sisipan katanya langsung, cukup berdiri. Berarti berdiri di sini dalam kondisi ilmu nahwu disebut dengan hal ya. Penceramah itu menyampaikan tausiah sambil berdiri. Seperti itu kalau kita mau tambahkan sisipan, atau misalnya kita sisipkan dalam keadaan. Penceramah itu menyampaikan tausiah dalam keadaan berdiri. Berarti berdirinya ini juga adalah hal, meskipun tanpa ada sisipan sambil maupun dalam keadaan, karena sudah bisa dipahami kalimat tersebut meskipun tanpa sisipan. Anak-anak bermain bola hujan-hujanan. Nah, ini juga tanpa sisipan sambil sebagai atau dalam keadaan. Karena apa? Karena kalimatnya sudah cukup jelas dipahami meskipun tanpa sisipan. Anak-anak bermain bola sambil hujan-hujanan. Maknanya seperti itu kalau kita mau sisipkan, atau anak-anak bermain bola dalam keadaan hujan-hujanan. Meskipun tanpa sisipan kita sudah bisa memahami atau mengerti bahwa hujan-hujanan dalam kalimat ini adalah keadaan dari subjek anak-anak ini. Kalau lebih jelasnya kita bisa tambah sisipan juga, anak-anak bermain bola sambil hujan-hujanan. Berarti hujan-hujanan di sini adalah hal atau keadaan dari anak-anak atau subjeknya ini. Jadi intinya untuk lebih mudah, kalimat yang bisa disisipi sambil sebagai atau dalam keadaan itu setelahnya biasanya adalah hal. Seperti itu saja untuk lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesianya nanti ketika ditemukan dalam teks bahasa Arab. Nah, sekarang mari kita mengamati contoh dari teks bahasa Arabnya seperti apa hal itu dan strukturnya. Misalnya ini ba'asallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Ba'asa artinya mengutus, Allah ini Allah, Muhammad nabiyan nabi, wa artinya dan, rasul rasul. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah mengutus Muhammad nabi dan rasul. Allah mengutus Muhammad nabi dan rasul. Kita mungkin agak bingung di sini karena ada keterputusan makna dari kalimat, karena belum tahu apa struktur yang cocok untuk nabi dan rasul ini. Ketika kita tahu hal itu adalah keadaan dengan terjemah sebagai sambil atau dalam keadaan, maka di sini maknanya menjadi lebih jelas. Allah mengutus Muhammad sebagai, sisipan di sini sebagai, berarti nabi ini menjadi hal dan rasul ini atop matuf. Nah, berarti nabi ini fungsinya sebagai hal ya. Sebelum kita i'rabkan, kita hitung dulu jumlah katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ba'asa fi'il madi, Allah lafzul jalalah, Muhammad isim mufrad atau alamiah, nabiyun nabiyan isim mufrad, wa huruf ataf, rasul isim mufrad. Berarti ini strukturnya adalah jumlah fi'liyah ya. Ba'asa adalah fi'il madi, hukumnya adalah mabni 'alal fathi. Allah di sini subjeknya johir, pelakunya tampak. Fa'il hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena lafzul jalalah. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti Muhammad menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Kalau kita langsung terjemahkan tadi, nabi ini kita mempunyai kesan maknanya terputus ya. Allah mengutus Muhammad nabi, karena kita belum tahu kondisi hal, padahal di sini cocok disisipi sebagai, berarti dia harus menjadi hal. Maka nabiyan ini menjadi hal hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Wa adalah huruf ataf, rasulan hukumnya ma'tuf, sini ma'tuf alaihnya adalah nabiyan ya, yang setingkat, berarti hukumnya mansub juga, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad.
Allah mengutus Muhammad sebagai nabi dan rasul. Berarti nabiyan ini menjadi hal. Maka dari struktur ini kita dapat baris yang tepat, yaitu ba'asallahu Muhammadan nabiyan wa rasulan. Jumlah piliyah dengan variasi hal. Selanjutnya yashrahuna durus qaimina. Yashrahuna, yasyaraha yasrahu artinya menjelaskan, menguraikan. Durus pelajaran, qaimin artinya berdiri. Setiap af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya ya. Kalau domir yang ketiga ini dulu pernah kita bahas, fa'ilnya adalah hum, mereka. Mereka menjelaskan beberapa pelajaran berdiri. Nah, kalau ini secara terjemah kita mungkin sudah punya bayangan bahwa qaimin ini sebagai hal. Walaupun tidak ada sisipan sambil atau sebagai atau dalam keadaan, kita sudah mengerti bahwa qaimin ini menunjukkan keadaan dari pelakunya, subjeknya. Atau kalau lebih jelasnya kita sisipkan di sini. Coba misalnya, mereka menjelaskan pelajaran sambil berdiri. Mereka menjelaskan pelajaran sambil berdiri. Berarti qaimin ini karena ada sisipan sambil berarti menjadi hal. Sebelum kita i'rab, kita hitung lagi 1, 2, 3. Yashrahuna af'alul khamsah, durus isim jamak taksir, qaimin isim jamak muzakkar salim. Asalnya adalah qaimuna ya. Berarti ini juga jumlah piliyah menggunakan fi'il mudhari af'alul khamsah. Yashrahuna marfu litajarrud karena tidak dipengaruhi nasab dan jazam. Ciri i'rabnya adalah nun karena af'alul khamsah. Setiap af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya. Karena ini yashrahuna berarti fa'ilnya adalah dhamir hum. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti durus menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah saja karena ada alif lam ya. Jenis katanya adalah isim jamak taksir. Nah, karena tadi di sini sisipannya adalah sambil, berarti qaiminnya menjadi hal, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah ya. Kenapa ya? Karena isim jamak muzakkar salim. Maka dari struktur ini kita dapat i'rabnya yaitu yashrahuna durusa qaimina. Mereka, sini dhamir hum, mereka menjelaskan beberapa pelajaran sambil berdiri. Atau mereka menjelaskan beberapa pelajaran dalam keadaan berdiri. Ini juga jumlah piliyah dengan variasi hal, keadaan. Contoh ketiga, nazuru shadiqana maridhan. Nazuru, zara yazuru artinya mengunjungi, shadiqun teman, kami, marid sakit. Kami mengunjungi teman kami sakit. Nah, kalau tanpa sisipan mungkin kurang jelas ya. Kalau kita tambah sisipan sambil atau dalam keadaan di sini, maka kita bisa perjelas bahwa marid di sini menjadi hal dari temannya ini, dari objeknya. Kami mengunjungi teman kami yang dalam keadaan sakit. Atau teman kami dalam keadaan sakit. Yang sakit adalah temannya ini ya, temannya ini, objeknya. Berarti maridnya menjadi hal. Nazuru adalah fi'il mudhari, zara yazuru ya, domirnya adalah nahnu. Ini fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un atau lai bi syai'. Shadiq isim mufrad, nanya adalah isim dhamir muttasil, marid isim mufrad. Berarti fi'il mudhari di awal kalimat hukumnya marfu litajarrud, tidak dipengaruhi nasab dan jazam. Marfu litajarrud, ciri i'rabnya adalah dhammah karena dia adalah jenis katanya fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa'ilnya sudah ada di sini, nun singkatan dari nahnu, fa'iluha dhamir nahnu. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka shadiq menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah saja. Kenapa fathah saja? Karena dia menjadi mudhaf, tidak boleh tanwin. Ciri jenis katanya adalah isim mufrad, nanya mudhafun ilaih mabni ala sukun. Kenapa? Karena dia adalah isim dhamir muttasil. Kami mengunjungi teman kami dalam keadaan sakit. Nah, ini berarti tadi karena ada sisipan dalam keadaan, berarti dia menjadi hal, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad.
Nah, berarti kita dapat struktur yang benar dari kalimat ini atau barisnya, bacaannya, yaitu nazuru sadiqana maridan. Nazuru sadiqana maridan. Kami mengunjungi teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Jadi ini juga jumlah fi'liyah dengan variasi hal ya. Nah, itu saja. Apabila ada kalimat yang cocok disisipi sambil, sebagai, atau dalam keadaan, maka kata sesudahnya itu biasanya fungsinya adalah hal, hukumnya mansub di dalam pelajaran ilmu nahwu atau struktur bahasa Arab. Silahkan kalian berlatih untuk kalimat-kalimat berikut atau contoh-contoh berikut, diketahui dulu maknanya, dicari di kamus maupun di translate ya. Baru nanti kalian i'rabkan sesuai dengan struktur masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.